Untuk membahas gelombang protes kasus rasialis di Amerika, sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Aini. Pak, Anda melihat gelombang protes begitu yang terjadi di Amerika Serikat saat ini begitu meluas, begitu hampir di seluruh negara bagian, padahal aparat juga sudah berusaha untuk meredam dengan cara berlutut di depan demonstran. Lalu apa yang membuat ini tidak meredam gitu aksinya justru tambah besar saat ini? Memang teorinya ada asap itu ada api ya. Jadi kita lihat sekarang kondisi strukturalnya sudah jelas bahwa di Amerika Serikat saat ini lama sudah terjadi ketimpangan sosial. Kemudian COVID ini membuat Amerika Serikat ketakutan, terutama bagi masyarakat kulit hitam. Karena teorinya mereka adalah kalau orang putih sakit flu, maka kami orang hitam akan pneumonia. Kemudian pada saat yang sama sekarang orang putih kena COVID, maka kami keselamatan kami semua terancam. Jadi kejadian yang baru-baru ini terjadi atas George Floyd itu ibaratnya membuat roboh, ibaratnya jarum yang merontokkan unta dengan seluruh bebannya begitu. Dan pada saat yang sama solidaritas sosial dengan cepat terbentuk, kemudian ya namanya psikologi massa. Psikologi massa ini sesuatu hal yang sangat sulit dikendalikan, menyebar dengan sangat cepatnya dan kita lihat sama-sama pemerintah Amerika Serikat gamang begitu. Gamang di dalam negeri dan gamang di luar negeri. Jadi pemerintah Amerika Serikat harus menggunakan segala daya dan upaya bukan hanya berbicara tentang hard politics, tapi juga berpikir soft politics. Jadi bagaimana cara menenangkan masyarakatnya. Yang belum dilakukan adalah mengadakan pendekatan kepada pimpinan-pimpinan tradisional, kepada masyarakat agamawan, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh olahraga, tokoh agama, semua harus hendaknya didekati oleh pemerintah Amerika Serikat. Saat ini belum dilakukan, Anda melihatnya? Saya perhatikan Donald Trump mencoba mendekati langsung kepada inti masalah, mendekati keluarga George Floyd. Namun yang terjadi adalah, kalau kita dengar statement dari keluarga George Floyd tersebut, gaya bahasa yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu adalah gaya bahasa formal begitu. Idealnya Donald Trump hendaknya menggunakan teori kombinasi antara empati dan simpati sekaligus. Kemudian lebih banyak mendengar baru berbicara. Dan ini yang tidak dilakukan. Kemudian Pompeo juga sudah mulai berbicara, tapi mereka adalah birokrat ulung. Saya berharap yang didekati itulah tokoh-tokoh tradisional Amerika Serikat, kelompok gereja, kelompok keagamaan, kelompok Yahudi, kelompok minoritas, kelompok olahraga, kelompok sekolah, kelompok pekerja. Jadi ini yang hendaknya mereka lakukan begitu. Dan tampaknya Amerika Serikat terjebak dengan teori yang selama ini digunakan. Mereka selama ini bangga sekali dengan mengatakan bahwa kita adalah pusat demokrasi dunia, kita adalah contoh negara demokrasi dunia, tapi ternyata berhadapan dengan masalah yang sangat kritis. Pak Reza, sampai di sana Pak Reza, dengan meluasnya aksi yang cenderung anarkistis seperti ini, tidak ada pilihan lain selain upaya represif yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam perspektif bahwa mereka adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan juga hak asasi manusia, bagaimana Anda menilai apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Saya perhatikan pemerintah sedang gamang sekarang ya. Mereka mencoba pendekatan kepolisian tidak berhasil, Garda Nasional tidak berhasil, sekarang digunakan suatu pendekatan baru yang belum teruji, melibatkan angkatan bersenjata. Jadi akan ada suatu mekanisme job description dan job specification yang belum jelas begitu. Karena filosofisnya angkatan bersenjata itu bertugas melindungi teritori dari serangan luar. Secara psikologis ini sesuatu hal yang sangat baru bagi Amerika Serikat. Terakhir mereka menggunakan ini adalah pada saat perang Vietnam tahun 60-an dan tahun 70-an dengan resiko yang sangat besar. Dan mereka tidak terbiasa untuk ini begitu. Jadi tampaknya kalaupun angkatan bersenjata dikedepankan, mungkin dengan simbol angkatan bersenjata di belakang, tapi yang di depan bergerak tetap Garda Nasional dan angkatan kepolisian. Dan banyak cara-cara yang gagal, misalnya cara-cara dengan menggunakan anjing, dengan menggunakan kuda, dengan menggunakan kendaraan berat, ini semua gagal begitu. Dan itu pernah dilakukan sebetulnya Pak, itu yang menjadi catatan penting yang nanti kita akan bahas. Pak Reza, mengapa kasus George Floyd ini menjadi begitu sentimental tidak hanya bagi orang kulit hitam dalam tanda kutip ya, ini yang dibahas di sana di Amerika, namun juga di seluruh dunia, demonstrasinya meluas ke seluruh dunia?
Ya, pertama kita semua belajar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Di mana bad news are good news. Biasanya bad news ini nyebar dengan sangat cepat, bergerak seperti derek kali. Itu saat pertama. Mereka melihat bahwa kalau hal ini bisa dilakukan di Amerika Serikat, maka tidak mustahil hal tersebut bisa dilakukan di negara yang lain. Yang pertama. Dan yang kedua, solidaritas sosial. Kita harus akui bahwa di kalangan Amerika Serikat, di masyarakat Amerika Serikat, masyarakat hitam adalah masyarakat yang agak terpinggirkan secara pendidikan, secara keamanan, dan secara hak-hak dasar mereka. Jadi model seperti ini ternyata dilihat juga oleh masyarakat minoritas yang lain. Jadi inilah yang terjadi suatu solidaritas sosial yang levelnya global, dan kemudian kebetulan pesan moralnya sama begitu. Masyarakat yang selama ini terpinggirkan, kemudian ada di Amerika Serikat juga ada di negara-negara yang lain. Jadi frekuensinya sama, kemudian pembelajarannya juga instan. Jadi mereka bisa melihat dan mereka terhubungkan secara psikologis, dan pada saat yang sama terjadi di negara-negara yang punya masalah serupa dengan di Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini membuat banyak pemerintahan di dunia gamang begitu. Jadi sebelum hal ini melebar ke berbagai kawasan lainnya, ya saya pikir sudah tiba saatnya pemerintahan negara manapun di dunia yang punya masalah sama hendaknya menjawabnya dengan satu jawaban, yakni a basic needs approach atau pendekatan kebutuhan dasar manusia, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, dan juga kesamaan di muka hukum. Kalau hal ini cepat-cepat bisa dilakukan, di mana masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya dan mereka melihat perlakuan yang adil, maka saya pikir secara sosiologis tren ini bisa di-stop, hanya berkembang di Amerika, di benua Amerika, di Eropa, dan di Latin Amerika. Anda melihat, Pak Reza, apa sebenarnya yang diinginkan oleh para demonstran ini? Sekarang sudah bercampur. Pertama demonstran menuntut keadilan, kemudian kalau kita mendengar statement dari elit Amerika, yang terjadi adalah sudah terjadi sinergi kepentingan dari kelompok sayap kiri, kelompok sayap kanan, kelompok anti-establishment, kelompok hak-hak minoritas yang lain, itu sudah bergabung. Tampaknya semuanya bersatu untuk untuk menyampaikan kritik dengan sangat keras kepada kepemimpinan Donald Trump. Dan sekarang Donald Trump teruji begitu bahwa kepemimpinan yang hebat secara bisnis mungkin memiliki kualifikasi politik, belum sampai mendapatkan kualifikasi kenegarawanan. Dan ini yang harus dibuktikan oleh Donald Trump saat ini. Pak Reza, kalau kita lihat tidak hanya di Amerika, tadi Brazil, kemudian Australia, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa problem rasisme ini memang masih eksis di tengah masyarakat internasional atau sesungguhnya ini hanya pabrikasi semata? Kalau saya kebetulan pernah tinggal lama di Australia. Saya perhatikan pemerintah Australia itu sangat konsisten itu. Membangun suatu masyarakat multirasial, kemudian memberikan hak-hak dasar secara sangat baik kepada masyarakat minoritas, terutama sekali masyarakat aborigin. Mereka mendapat fasilitas untuk berpendidikan, mereka mendapat fasilitas untuk masuk perguruan tinggi, mereka juga diwakili di parlemen tingkat nasional maupun di bawahnya. Saya perhatikan ini merupakan suatu kerja keras pemerintah Australia, tapi hal ini juga tidak cukup. Karena kalau kita melihat pengalaman kesejarahan masyarakat Australia, maka aborigin merasa hak-hak dasar mereka dikesampingkan, dan juga beberapa saat ini kita melihat bahwa ada situs-situs aborigin yang berusia ribuan tahun ternyata sudah rusak akibat eksploitasi. Jadi pemerintah Australia harus bekerja keras dalam hal ini. Jadi walaupun mereka sudah berhasil membuktikan, mereka memiliki kemampuan menangani masalah-masalah multirasial, membangun masyarakat multirasial secara berkeadaban, tapi yang namanya demokrasi itu tidak pernah selesai. Dan biasanya kalau hal ini sudah terjadi di Australia akan merembet ke Selandia Baru. Kebetulan Selandia Baru juga memiliki masalah yang belum selesai. Jadi walaupun masyarakat Maori di sana sudah mendapatkan hak-hak dasar mereka, namun mereka biasa masih mengkritisi perjanjian Waitangi yang konon ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat Maori dan juga oleh masyarakat, mereka menyebutnya masyarakat Pakeha atau masyarakat kulit putih. Jadi tantangan besar di Selandia Baru adalah juga tantangan besar di Australia. Dan saya berharap cukup berhenti di sini ya, karena kalau merembet itu bisa menjadi seperti Arab Spring versi kedua di kawasan Asia Pasifik. Itu hal terakhir yang kita harapkan terjadi dari kasus ini. Terima kasih Pak Teuku Reza Shah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, sudah berbincang bersama kami. Seorang nenek berusia 1 abad asal Surabaya, Jawa Timur sembuh dari virus corona. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.